Aku mengenalnya saat dalam satu organisasi pemuda Islam. Dia sangat aktif, smart, serba bisa, dan soleha. Aku sangat tertantang ketika jadi satu dalam forum rapat dengannya. Pendapatnya selalu kubantah, meski ku tahu pendapatnya itu benar. Aku sebal setiap melihatnya selalu kekeh dengan pendapatnya. Tapi justru hal itulah yang membuat aku mulai jatuh cinta kepadanya. Hingga akhirnya ku beranikan diri untuk menembaknya. Alhamdulillah, dia ternyata punya perasaan yang sama denganku. Tidak berapa lama, aku mengajak keluargaku ke orang tuanya untuk melamarnya. Dari awal sebelum menerimaku, ia memang sudah memberi warning kalau memang serius mencintainya. Tujuannya hanya satu, yaitu menikah. Aku setuju, tanpa ada pacaran, hanya sebuah ta'aruf. Dan setelah melalui proses istikharah, kami berdua yakin dan langsung menyelenggarakan pernikahan secara sederhana. Setelah menikah, kami memutuskan untuk ngontrak karena dia memang sangat mandiri. Kehidupan kami setelah menikah sangat bahagia. Dia seorang istri yang tawadu sama suami. Dia juga solihah. Aku bahagia bersamanya. Kebahagiaan kami semakin lengkap ketika dari rahimnya lahir seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dan beberapa tahun kemudian lahirlah adiknya, bayi laki-laki yang lucu. Terasa klop kehidupan kami. Aku memang laki-laki yang kurang bersyukur dengan apa yang sudah aku dapatkan. Aku bekerja sebagai seorang dosen yang sukses. Atas dorongannya, aku mampu menyelesaikan S2. Memang di balik kesuksesan seorang suami, ada peran penting seorang istri. Di kampus, hari-hariku berkecimpung dengan mahasiswa. Hingga aku mengenal seorang mahasiswi yang berasal dari keluarga kaya. Dia manis, dia manja. Dari mulutnya sering terdengar cerita-cerita kesenangan dia berbelanja dan jalan-jalan, serta kuliner kemana-mana. Aku memanggilnya Mawar. Awalnya hanya keinginan untuk menasehatinya, tapi lama-kelamaan kami sering bertemu dengan alasan bimbingan mata kuliah. Hingga suatu hari, istriku mendengar aku lagi bercanda dengan Mawar di telepon malam hari. Bahkan ia sempat membaca beberapa SMS-nya. Dia mencoba mengingatkanku. Aku pun berjanji untuk tidak mengulanginya. Hingga ia menemukan sebuah foto Mawar dengan tulisan pujianku kepadanya. Dia sangat marah. Aku pun menyesal sudah menyakitinya, hingga menangis dan berjanji untuk melupakan Mawar. Setan memang telah merasuki jiwaku. Aku belum bisa melupakan Mawar hingga aku berhubungan lewat jejaring sosial. Dan lagi-lagi aku ketahuan. Aa, dia memanggilku. Teteh sangat mencintai Aa. Teteh memang sangat cemburu melihat kemesraan Aa dengan wanita lain. Bahkan rayuan
Dan pujian itu tidak pernah Aa berikan padaku. Aa bilang malu, tapi ke gadis itu begitu lancar Aa mengatakannya. Apa yang sudah Aa lakukan itu sudah mendekati zina. Itu dilarang oleh agama. Apalagi buat seorang laki-laki yang sudah beristri itu akan menjerumuskanmu. Sekarang sudah berulang-ulang Aa melakukannya. Teteh menyerah. Aa seorang dosen yang sangat pandai dan yakin mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hanya Teteh tak percaya, sekaligus kecewa, karena suami yang selama ini Teteh banggakan akan kebaikan dan kesalehannya ternyata tega menyakiti hatiku dan di belakangku. Apa yang dikatakan istriku ternyata belum membuatku sadar, malah semakin terperosok ke dalamnya. Aku tak bisa lepas dari Mawar. Hingga suatu hari kuputuskan untuk menikahinya secara diam-diam. Insting seorang istri memanglah sangat kuat. Akan terasa kalau suaminya selingkuh. Hingga hari yang naas itu tiba, dia mengetahui semuanya dan terasa seperti terkena tembak. Dia minta aku menceraikannya. Aku tidak bisa menolaknya. Dari awal komitmen kami memang tak akan ada poligami. Dan jika hal itu terjadi, aku harus menceraikannya. Rumah tangga yang selama ini sudah kami bangun dengan susah payah, hingga kami sudah mempunyai rumah sendiri, hancur sudah. Semua berawal dari kebodohanku, karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Setelah bercerai, aku harus meninggalkan rumah. Kulihat istriku meneteskan air matanya. Kulihat anak-anakku yang tertidur pulas, bocah-bocah kecil yang senantiasa mengusir kepenatanku ketika pulang kerja, dengan tingkahnya yang lucu dan kemanjaan mereka. Ketika bergelayut di pundakku, harus kutinggalkan kehidupan baruku, mulai dengan Mawar. Di rumah pemberian orang tuanya yang mewah, ketika bersama Mawar, kurasakan betapa jauh perbedaannya dengan istriku. Ku teringat istriku senantiasa mengajakku untuk sholat jamaah. Sedangkan untuk sholat, aku harus membujuk Mawar dulu. Setiap pagi, istriku senantiasa menyiapkan keperluan kerja. Hingga sarapan pun, dia dengan lembut menemaniku. Bersama Mawar, semua memang telah siap, tapi bukan Mawar yang menyiapkan. Semua dilaksanakan pembantu. Mawar sering sekali mengajakku jalan ke tempat-tempat yang jarang ku kunjungi, bahkan asing bagiku selama ini. Shopping ke mall, kongko di tempat karaoke keluarga. Bahkan aku harus membuang waktu sia-sia untuk menemaninya ke salon. Saat itu, ku teringat saat-saat yang indah bersama istri dan anak-anakku. Pergi jalan-jalan ke pasar sore yang ada wahana mainan anak-anak.
Tertawarnya mereka membuatku sangat bahagia. Jangankan ke salon, membeli make up untuk dirinya saja, tidak dia anggarkan semua penghasilannya untuk nyicil rumah dan membantu keperluan anak-anak. Suatu hari aku sakit dan terpaksa harus opname. Dengan alasan biar cepat sembuh, Mawar menyewa seorang perawat untukku. Dalam kondisi kesakitan, anganku melayang. Betapa istriku dulu begitu sangat mengkhawatirkan aku. Ketika aku sakit, mulai bicara dengan dokter, membeli obat, hingga ia rela izin kerja untuk merawatku. Dengan penuh kesabaran, ia menyeka, menyuapi, membantu meminum obat, dan senantiasa mendampingiku hingga sembuh. Aku merasakan inilah akibat dari orang yang tidak bersyukur dengan semua yang telah dianugerahkan Allah. Dalam kegalauan, aku mulai membuka email. Betapa terkejutnya, di dalamnya banyak sekali email yang masuk, dan ku baca satu persatu. Krishna, kalau tahu kamu akan menyakitinya dan selingkuh dengan gadis lain, dulu aku rebut dia dari kamu. Dasar pecundang. Dia adalah rivalku yang juga mencintai istriku, dan mertua juga merestuinya. Dan aku sangat bangga bisa mengalahkannya dan bisa memenangkan hati istriku. Wawan, Aa, istrimu itu sangat baik dan salehah. Sayang kamu udah menyia-nyiakannya. Aku menyesal sudah mengalah karena tahu dia mencintaimu. Dia temanku yang ternyata diam-diam juga mengharapkan bisa mendapatkan istriku. Dr. Yanto, kamu akan menyesal karena sudah meninggalkan seorang istri yang bekerja, membantu kamu menafkahi keluarga. Dia punya gaji tetap di BUMN. Dia sehat, bahkan sudah menganugerahi anak laki-laki dan perempuan. Kamu tahu kan, itu semua tidak aku dapatkan. Temanku sesama dosen, istrinya sakit kanker dan harus rawat jalan, dan belum dikaruniai anak sampai sekarang. Masih banyak lagi email yang serupa dari keluargaku, dari keluarganya, dari mahasiswaku, yang semua isinya menyalahkanku. Tapi ada satu email yang sangat menusuk hatiku. Mr. X, alhamdulillah, doaku terkabul. Setelah sekian lama aku menunggu, akhirnya aku punya kesempatan untuk menikahi seorang bidadari cantik yang bisa memberi kebahagiaan kepadaku di dunia yang indah ini dan di surga kelak. Terima kasih ya, kamu udah mencampakkannya. Kini giliranku untuk menyembuhkan hatinya yang luka, memberikan seluruh hidupku untuk senyumnya yang indah, dan merawat anak-anakmu yang lucu, smart, dan membanggakan. Dan maaf bila kelak kamu melihat betapa bahagianya aku memiliki istri seperti dia. Glek rasanya, seperti tersendat tenggorokanku. Siapa dia sebenarnya?
Aku terus berpikir, siapa Mr. X? Hingga akhirnya, brak, suara pintu kamar terbuka. Mawar baru datang, entah kemana. Setelah seharian pergi, padahal aku ada di rumah. Jam menunjukkan pukul 24.00 WIB. Maaf ya sayang, aku tadi ada pertemuan sama teman-teman FB yang ada di luar negeri. Wah, seru loh, sampai kemalaman deh. Lalu dia menciumku dan langsung pergi tidur. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semakin hari, kulihat kelakuan Mawar sangat jauh dari kriteria istri salehah. Apalagi hari-harinya selalu dihabiskan dengan FB-an, Twitteran, atau BBM-an. Setiap kali aku membutuhkannya, dia bilang sibuk. Hingga suatu hari, Allah menunjukkan kebesarannya, bahwa setiap kejelekan akan mendapatkan keburukan pula. Pria yang selingkuh akan mendapatkan pasangan yang selingkuh juga. Aku baca semua jejaring sosialnya. Ketika ia lupa mematikan laptopnya saat dia pergi, di luar dugaan, ternyata Mawar sedang berhubungan dengan seorang laki-laki yang seusianya. Dari statusnya, Mawar sering jalan dengannya. Dan status terakhir, malam ini mereka berdua akan check-in di sebuah hotel. Mawar mau, karena pemuda itu menjanjikan akan menikahi Mawar secara resmi. Karena memang pernikahanku dengan Mawar hanya pernikahan siri. Malam itu, Mawar diantar sebuah mobil dengan seorang pemuda yang persis seperti foto yang ada di laptop. Aku langsung mendatangi mereka dan memarahi Mawar serta memukul pemuda itu. Langsung aku bilang akan menceraikannya. Di luar dugaan, ternyata Mawar malah tertawa dan berkata, "Wah, enak deh, aku ndak usah susah-susah minta cerai sama Mas. Mas, nanti datang ya di pernikahan kami." Ternyata ndak seru nikah sama orang yang jauh lebih tua dariku. Semua serba ada aturan dan lemot. Hahaha. Oh ya Mas, malam ini juga sebaiknya Mas tinggalkan rumahku ya. Bawa aja barang-barang Mas yang kuno itu. Dah, dia langsung ngacir dengan pemuda itu. Ya Allah, aku memang pantas mendapatkan semua ini. Badanku terasa remuk, hatiku hancur. Ku menangis sejadi-jadinya. Dengan penyesalanku seumur hidup. Aku menyesal telah menyia-nyiakan mutiara yang terindah yang sudah ada di genggamanku demi mendapatkan mutiara yang imitasi. Beberapa tahun kemudian, dari jauh aku melihat istriku dengan gamis yang eksklusif namun sederhana. Wajahnya semakin cantik dan terawat serta bersahaja, tampak tersenyum bahagia, sedang bersiap-siap bersama keluarga barunya untuk menghadiri acara penyematan gelar dokter spesialis anak putriku. Ya, cita-cita istriku untuk menjadikan putrinya sebagai seorang dokter tercapai. Ya Allah, kalau saja aku tidak bodoh, mungkin akulah yang mendampingi putriku saat itu
di depan sebuah mobil mewah. Kulihat putraku yang sudah jadi pengusaha sedang merapikan dasinya. "Gagah banget kamu, Nak." Ku teringat saat kecil dia senang sekali menggigitku. Tiba-tiba saja dari dalam rumah yang ada di kawasan elit itu keluar seorang lelaki gagah dan ganteng serta berwibawa, yang ternyata dialah Mr. X yang berhasil menikahi istriku dan mampu membuatnya tersenyum kembali serta mendidik anak-anakku sampai berhasil. Dia menggandeng satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang kemudian berlarian menghampiri istriku. "Bunda!" teriak mereka. Oh, pasti itu. Pasti anak dari hasil pernikahan mereka. Ganteng dan cakep. Klop kebahagiaan mereka. Kini sisa hidupku ku habiskan seorang diri di rumah kedua orang tuaku yang telah tiada, dengan segenap penyesalan yang luar biasa. Tubuhku semakin kurus karena tak ada yang merawatnya. Ku teringat betapa aku sangat gendut setelah menikahi istriku. Semua teman-teman terkejut karena sewaktu belum menikah tubuhku memang kurus. Kesepian menjadi teman sehari-hariku. Meski sesekali kedua anakku bergantian untuk menjengukku. Ya, istriku adalah istri yang luar biasa. Dengan semua hal yang sudah aku lakukan padanya, dia tidak pernah memutuskan hubungan darah dan silaturahmi. Aku dan anakku, terima kasih dan maafkan aku, sayang. Aku bahagia kamu sekarang mendapatkan semua karunia dari Allah, dari kesabaran dan kesalehanmu. Aku turut bahagia. Pesanku bagi para suami, jangan pernah selingkuh. Selingkuh itu memang indah, tapi itu awalnya saja. Dan itu fata morgana, karena tipuan dari setan. Yang kedua, bersyukurlah dengan segala yang kamu punya. Terima semua kekurangan istrimu dengan kelebihan yang kamu punya. Karena dengan selingkuh dan tidak bersyukur, bukan kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Kamu akan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan dan penyesalan seumur hidup, seperti aku. Semoga cerita ini mampu menjadi pelajaran bagi semua. Amin. Sekian.